kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami keluarga besar Manado Satu Manado sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah diberikan izin oleh pemerintah daerah, entah kota maupun dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta ya. Kami juga sudah mendapat beberapa edaran tentang dibolehkannya tatap muka terbatas, tentu dengan protokol kesehatan. Nah, persiapan kami tentu dimulai dari halaman madrasah, ruang belajar, kemudian mempersiapkan hand sanitizer, cuci tangan, bahkan masker, kemudian membagi 50% untuk tatap muka. Tapi sebelumnya juga anak-anak kami yang berjumlah 1477 orang yang terdiri dari peserta didik dari 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Tadi baru saja anak-anak kami mengikuti pelaksanaan vaksin di auditorium Unsrat ya. Ada kurang lebih terdaftar yang awalnya ada 375 orang, namun tadi kami menghitung lebih dari 400 orang yang ikut. Ada yang vaksin 1, ada juga yang vaksin 2. Nah, kemudian sisanya dari 1447 itu kurang lebih 400 sudah. Mereka sudah juga ada yang divaksin di tempat tinggalnya atau di wilayah masing-masing. Beberapa orang tua yang menyampaikan bahwa anaknya sudah vaksin 1 sehingga tidak mengikuti vaksin lagi di non-model. Kemudian sebagian juga mungkin karena ada penyakit bawaan sehingga mereka tidak datang lagi untuk divaksin. Nah, tetapi sebelum perintah vaksin dilaksanakan ada link isian yang diedarkan oleh Kementerian Agama serentak seluruh Indonesia bahwa guru atau tenaga pendidik yang akan melaksanakan tatap muka harus mengisi link yang dikirimkan kepada kami. Dan di sini tenaga pendidik kita, guru kita ada 88 orang, sudah diisi oleh kurang lebih 78 orang. Jadi ada 10 orang yang belum sempat mengisi. Nah, dari 78 orang itu yang hasil link itu yang kami buka filenya, ada 56 orang guru yang boleh datang ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka. Sisanya itu tidak diizinkan untuk tatap muka. Kemudian dari 1477 siswa atau peserta didik itu yang sudah mengisi kurang lebih 1233 peserta didik. Nah, dari 1233 peserta didik itu yang dinyatakan diizinkan untuk tatap muka ada kurang lebih 700-an. Ya, saya lupa persisnya, tetapi 700 mungkin lebihnya sedikit. Sekitar 50% itu. Ya, kalau dilihat yang mengisi 1233 yang diizinkan tatap muka ada sekitar 700-an, maka 500-an itu tidak diizinkan tatap muka. Ya. Tapi ada rolling, Pak. Ya, ada rolling habis ya, 7. tentu kita akan ada shift ya, ada prosentasenya. Karena rata-rata di kelas kita itu dari 46 kelas yang ada di Manmodel terdiri dari 4 prodi, 4 jurusan, ada MIPA, ada bahasa, ada sosial, dan ada agama. Itu rata-rata per kelas itu kurang lebih 38 sampai 40. Nah, tentu ini tidak diizinkan dalam prokes kesehatan. Tentu yang diizinkan itu adalah 50%, paling banyak 20 orang satu kelas. Kalau kita ada 38, berarti harus dibagi 2. Tetapi patokan kami adalah kalau ada 700-an orang yang diizinkan untuk tatap muka, tinggal kami nanti melihat berapa orang per kelas yang bisa kami tempatkan. Jangan sampai ada dalam satu kelas itu cuma 5 orang, cuma 6 orang. Nah, ini juga harus kita membagi lagi secara paralel. Nah, kemudian berikutnya terkait juga pelaksanaan tatap muka terbatas itu
ada edaran wali kota yang terbaru itu dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021. Nah, sementara kami tanggal 1 Oktober itu akan melaksanakan pembagian hasil ujian tengah semester. Jadi itu pun kami mengundang orang tua secara terbatas. Kami membagi 4 shift. 4 shift itu terdiri dari 2 hari, hari Jumat dan Sabtu. Pagi mungkin kelas 10, siang kelas 11, baru nanti besoknya kelas 12 keseluruhan. Nah, sehingga kami juga tidak ingin ada kerumunan. Nanti disitulah kami akan menyodorkan surat pernyataan orang tua apakah mengizinkan tatap muka atau tidak. Kalau mengizinkan, tentu kami lihat lagi menyesuaikan dengan daftar isian, karena memang berlapis ini seleksinya untuk bisa tatap muka. Nah, kemudian juga dalam pelaksanaan tatap muka nanti itu ada beberapa juga aturan yang harus kita taati. Yang pertama, jam pembelajaran waktunya dibatasi. Kalau kita normalnya 45 menit, itu di situ hanya boleh 30 menit per jam mata pelajaran. Kemudian pada saat istirahat, anak-anak tidak boleh makan di kantin. Otomatis kantin harus tutup. Bagaimana caranya anak-anak memakan? Mereka disuruh bawa bekal masing-masing. Kemudian yang kedua, anak-anak juga harus ada kesediaan orang tua untuk mengantar dan menjemput. Anak tidak boleh naik angkot, anak juga tidak boleh bawa motor sendiri, tetapi diantar kemudian pulang, nanti dijemput lagi pulang. Itu juga termasuk di surat pernyataan yang kami siapkan. Yang selanjutnya juga belum boleh melaksanakan ibadah secara berjamaah di sekolah, karena masjid kita sebenarnya cukup representatif, tetapi tidak mampu menampung sejumlah murid yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Kemudian tidak boleh dilaksanakan olahraga. Olahraga belum boleh, karena olahraga itu juga nanti menimbulkan kerumunan. Ya, inilah beberapa hal yang harus kami siapkan dan ini harus dimatangkan. Kalaupun pemerintah kota mengizinkan tanggal 1 Oktober untuk tatap muka, tetapi kami sudah melaksanakan rapat dengan guru-guru kemarin. Kami memutuskan melaksanakan tatap muka terbatas itu nanti pada minggu kedua bulan Oktober ini. Artinya kami melihat dulu situasi terakhir. Kalau nanti sekolah-sekolah yang lain sudah melaksanakan tatap muka terbatas dan aman, maka minggu berikutnya 2 minggu kemudian kami akan melaksanakan tatap muka. Karena yang kami khawatir ini jangan sampai nanti terlalu mudah kemudian tiba-tiba muncul lagi, akan kelabakan kita. Makanya dalam link isian guru itu di situ dipertanyakan, apakah saudara sudah divaksin? Kalau ada guru yang menjawab belum divaksin, otomatis dia harus belajar daring, mengajar daring, tidak boleh datang ke sekolah. Tetapi tidak demikian dengan isian anak-anak. Isian anak-anak itu tidak dipersyaratkan vaksin. Yang ditanya apakah saudara memiliki penyakit bawaan. Yang kedua, adakah keluarga yang terjangkit COVID dalam mungkin 3 minggu terakhir. Baru yang ketiga pertanyaannya, ada banyak sih pertanyaan, tapi yang ketiga itu apakah orang tua mengizinkan anak untuk tatap muka. Kalau dia menjawab iya dan dia tidak punya penyakit bawaan, dia juga tidak pernah tertular di rumahnya tidak ada yang tertular penyakit COVID, maka jawabannya itu pasti dia dibolehkan. Walaupun karena tidak ada pertanyaan sudah divaksin atau belum. Tetapi walaupun demikian, saya mencoba mengidentifikasi lewat wali kelas, sebagian besar anak-anak didik kita yang di luar daerah itu sudah divaksin. Mungkin dia atas anjuran orang tua atau anjuran pemerintah, atau mungkin ada keinginan sendiri dari dia untuk divaksin. Karena kita ingin terbentuk herd immunity di madrasah ini, sehingga kita terjaga semuanya kekebalannya. Orang yang berada di sini sehat semua. Kalau sudah seperti itu, saya sarankan sama anak-anak divaksin supaya kita sehat dan kita bisa tatap muka. Karena targetnya itu minimal 75% peserta didik model ini kalau sudah divaksin, insya Allah itu sudah aman kita. Mungkin tidak perlu harus 100%, 75% sampai 80% itu sudah aman. Artinya kalau ada 10 orang, tinggal 2 orang lah yang belum divaksin, dia sehat, dia tidak ada penyakit bawaan, dia tidak akan menularkan. Karena lingkarannya itu sudah
vaksin. Saya kira itu. Eh, Ya, kami mengharapkan kerjasama antara orang tua dengan pihak madrasah, karena apapun yang kita sampaikan kepada anak itu tergantung dari pesan dan nasihat orang tua kepada anak. Yang pertama, kami juga ingin agar orang tua memberikan arahan kepada anak-anak agar mematuhi prokes ya, prokes atau kesehatan. Karena apa? Anak itu kan sudah dari awal dalam pembelajaran daring online itu guru dengan anak selalu menganjurkan 5M 1D. Pertama itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas atau mobilitas. Dan yang keenam adalah doa. Karena apapun dia, bahwa kita semua ini meyakini sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah, tanpa seizin Tuhan. Maka walaupun kita sudah mematuhi prokes ya, kesehatan, protokol kesehatan, tapi ketika kita lalai, kita abai, dan kita tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan, masih besar kemungkinan kita akan tertular walaupun kita sudah divaksin. Nah, oleh karena itu kami sudah membuat isian untuk diisi oleh orang tua, dan tolong mohon kiranya diisi sejujur-jujurnya. Pertama, apakah anak itu ada penyakit bawaan? Kalau memang ada, lebih baik tulis. Yang kedua, apakah dalam keluarga anak tersebut, mungkin bapak, ibu, atau adik kakaknya, di dalam lingkungan rumah itu ada yang tertular COVID. Kalau ada yang tertular COVID kemudian dia sudah sembuh, kalau masih dalam jangka waktu 2 minggu, 3 minggu terakhir, tolong jangan diizinkan dulu dia datang ke sekolah, karena ini mengkhawatirkan dia bisa menularkan. Dan yang paling terakhir tadi, tolong bapak dan ibu mempersiapkan anak itu dari rumah. Pertama bekalnya, kedua diantar dia, kemudian dijemput. Karena sekarang ada alat komunikasi, tolong juga selalu dipantau perjalanan anak pergi dan pulang, sehingga tepat waktunya anak sudah harus berada di rumah. Apalagi kalau dia tidak membawa bekal untuk ke sekolah, maka dia harus segera pulang. Dan tentu juga jaga kesehatan, tetap taat ibadah. Anak-anak tetap diajarkan untuk patuh pada orang tua, taat juga sama guru, sehingga kita hanya berharap kita semua sehat, kita semua selamat, dan tentu kita semua sukses. masa pandemi sih